Talk to me. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arum dan Saya Putri di Open Mind. Oke, di episode kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa ya, yang sekarang itu lagi di tingkat akhir. Nah, nanti kita akan tanya tentang kesibukan dia dan juga tentang kegiatan dia atau yang lainnya ya. Oke, langsung aja, ini dia Mbak Kintan. Halo Mbak Kintan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Kintan, sekarang apa ya? Lagi sibuk apa Mbak? Kebetulan saya kan mahasiswa semester akhir Mbak, jadi sudah pasti kesibukannya lagi skripsian aja sih. Itu jurusan apa Mbak? Kalau saya dari jurusan agribisnis. Dari agribisnis, oke. Kalau agribisnis itu fakultasnya di apa ya? Kalau agribisnis itu ada di Fakultas Pertanian. Di pertanian. Sebelumnya, maaf Mbak Kintan mau tanya nih. Sebelumnya untuk mutusin ngambil jurusan pertanian khususnya agrobisnis itu tuh emang udah dari background awalnya anak IPA atau emang murni dari lulus cari-cari apa tuh kayak mata pembelajaran yang oh aku pengennya di sini nih atau gimana bisa diceritain. Jadi awalnya itu setelah saya lulus SMA, itu kan sebenarnya karena dari jurusan MIPA juga, sebenarnya saya mau ambil jurusan ilmu gizi. Itu pilihan satu UTBK-nya tuh ilmu gizi. Nah, sedangkan untuk agribisnisnya itu sebenarnya pilihan dua, Mbak. Oh, Iya. oke. Pilihan dua karena kebetulan kakak itu kan sudah kuliah dulu di agroteknologi. Jadi kenapa pilihan duanya itu ada di agribisnis karena mungkin nanti setelah dua-duanya sama-sama lulus bisa kerjasama gitu. Oh, enak ya jadi ya. Nanti mungkin pikiran pada saat itu tuh kayak gitu. Mungkin bisa kerjasama untuk misal bangun usaha di bidang pertanian. Oh, gitu. Dan kebetulan alhamdulillah rezeki juga masuk di agribisnis. Oh, berarti kalau di agribisnis itu prospek kedepannya di apa itu Mbak? Ya kalau boleh tahu. Setelah lulusnya gitu, prospek kedepannya. Kalau di agribisnis itu prospeknya jelas yang pertama itu untuk membangun bisnis gitu Mbak. Oh, di bisnis nih. Tapi di bidang itu ya Pertanian, gitu. bisnis di bidang pertaniannya. Karena di agribisnis sendiri itu kebanyakan mata kuliahnya memang tentang bisnis gitu, kewirausahaan dan juga tentang keuangannya gitu. Oh, manajemen uangnya Manajemen juga. uangnya. Oke. Oh, berarti itu emang udah dari apa ya? Dari SMA emang udah ada jurusan yang apa mengarah ke sana gitu ya. Dan ngincer gitu. Iya. Aku mau tanya nih Mbak, kalau misalkan agribisnis itu mempelajari tentang apa aja sih Mbak? Soalnya kita kan basicnya dari dari ekonomi gitu kan. Jadi kayak ada apa sih ya, hal baru loh di sini gitu loh. Jadi mempelajari apa aja gitu Mbak? Jadi kalau agribisnis itu sendiri kan artinya bisnis di bidang pertanian gitu. Jadi yang dipelajari di agribisnis ini yang pertama itu tentang pertanian, yang kedua itu tentang bisnisnya Mbak. Oh. Jadi di agribisnis ini tuh kita dipersiapkan untuk misalnya nih setelah panen itu ada produk ini, nanti gimana sih cara kita mengolah produk ini supaya nanti bisa dibisniskan kayak gitu. Dijual kayak gitu ya. Iya. Berarti Mbaknya ada itu nggak apa ya? Contoh mungkin kayak produk apa yang dari selama perkuliahan mungkin pernah kayak oh semisal dari apa padi terus gimana gitu prosesnya gitu biar nyampe masaknya gitu ya. Mungkin di sini saya kasih contoh di Sawangan langsung aja ya Mbak. Boleh, tempenya. boleh. Keripik tempenya itu kan bahan dasarnya dari kedelai. Nah nanti dari kedelai yang sudah dipanen itu kan biasanya diolah dulu Mbak. Diolah
setelah itu baru dijual ke produsen-produsen. Iya. Nah, nanti di produsen itu akan diolah menjadi berbagai macam produk. Contohnya salah satunya itu keripik tempe. Nah, itu juga bisa disebut sebagai agribisnis kayak gitu, Mbak. Oh iya iya iya. Jadi kan contohnya kayak semisal nih Mbak, dari petani kedelainya itu sendiri, itu kan yang hasil panen kedelainya itu kan biasanya kalau orang-orang petani kan nggak mungkin yang langsung kayak ke pasar-pasar besar. Nah itu peran dari si lulusan agribisnisnya itu tuh kayak untuk perantara ke pemasok yang di kota-kota besar, atau kayak gimana itu Mbak contohnya kalau boleh tahu? Kalau di agribisnis, setahu saya ya Mbak, itu perannya itu bisa dari setelah panen itu bisa ikut memanajemen gitu Mbak. Jadi nanti produk ini tuh mau dipasarkan kemana saja dan bagaimana prosesnya kayak gitu Mbak. Berarti ikut dalam satu ininya juga ya? Itu ada di satu kesatuan gitu. Nah untuk mbaknya sendiri kan udah terjun lah ya, maksudnya udah sekarang menggeluti di jurusan ini gitu. Nah kedepannya tuh ada nggak rencana mau buka yang aku pengen nih buka Punya perusahaan sendiri? iya gitu, ada nggak rencana gitu mbak? Kalau sejauh ini mungkin masih rencana yang kasaran aja gitu Mbak. Dari saya pribadi ingin buka mungkin toko bunga, tapi yang bunganya itu kalau bisa itu mungkin nanti bertani sendiri gitu. Oh iya iya. Mungkin nanti bekerja sama dengan mana gitu, pihak mana. Tapi kalau di sini berarti kayak di Batu Raden gitu kan ya, kan maksudnya tanahnya bagus gitu kan. Kalau di Purwokerto sini kan Iya, gitu bisa jadi, gersang bisa ya. Lahannya Gitu. juga sempit. Karena kebetulan kan di Unsur juga biasanya setiap habis seminar atau habis ujian apa gitu banyak yang ngasih buket Mbak. Jadi iya. jadi Bisa buat menurut peluang saya ya. iya betul, bisa jadi peluang. Oh, aku mau tanya nih, menurut Mbak Kintan tuh cara, kan kita kan pasti agribisnis itu dari dulu ada lah ya. Nah, menurut Mbak Kintan tuh cara cara orang lama sama baru tuh kira-kira ada perbedaan gak sih? Ya cara masarin dan lain-lain gitu. Kalau menurut saya sih jelas ada ya Mbak. Kalau misalnya zaman dulu itu biasanya pemasaran masih lewat fisik. Contohnya itu dari brosur atau di spanduk-spanduk di jalan. Tapi kalau sekarang itu hampir semua usaha itu pemasarannya sudah melalui online Mbak. Ya Benar. kan? Kayak kita sering lihat kalau misalnya di Instagram atau di TikTok ada misalnya food vlogger gitu memasarkan tempat makan gitu, itu kan hanya dengan satu konten aja tapi bisa dilihat di seluruh Indonesia Iya. gitu. Lebih simpel gitu ya. Iya betul. Jadi nggak perlu apa ya biaya banyak, Iya, tapi capek kemana? jadi udah bisa nyebar kemana-mana gitu ya. Dengan modal sedikit tapi pemasarannya itu bisa lebih luas gitu. Jangkauannya lebih Iya luas betul. gitu. Cuma memang mungkin tantangannya sekarang itu ya saingan ya. Jadi Banyak. kan banyak gitu kan ya. Karena saking mudahnya, saking gampangnya memasarkan, jadi banyak yang tertarik buat ikutan apa sih ya bisnis gitu ya. Gitu. Ya oke. Jadi tadi kan udah sedikit dijelasin nih sama Mbak Kintan sendiri tentang agribisnis itu seperti apa, terus prospek kerjanya itu gimana. Jadi kita buat teman-teman juga jadi lebih tahu, terus juga nambah wawasan kita juga ya Mbak. Betul. Nah terus kalau aku pengen tahu nih, untuk Mbak Kintan sendiri pernah nggak sih di dalam perkuliahan itu selama mungkin dari semester awal sampai saat ini mau di akhir, itu pernah ikut beberapa kayak organisasi atau mungkin ekstrakurikuler di dalam kampus atau di luar kampus gitu Mbak? Kalau saya itu ikutnya di dalam kampus Mbak, ikut himpunan mahasiswa dari semester 3, 4 dan 5, 6. Kebetulan saya 2 periode gitu. Lanjut. Itu kalau boleh tahu itu kegiatannya ngapain aja Mbak di himpunan mahasiswa itu sendiri? Kalau di himpunan mahasiswa itu saya itu kan gabung di semester 3, 4 dan kebetulan masih Covid juga. Jadinya itu kuliahnya masih online. Betul. Jadi kegiatannya itu ya seputar rapat di Google Meet gitu atau mungkin
kayak studi banding gitu ke himpunan lain, tapi ya balik lagi itu lewat Google Meet. Jadi kegiatannya itu ya muter-muter aja gitu di Google Meet. Tapi kalau yang lanjut periode berikutnya itu karena kuliahnya juga udah offline, jadinya lebih lebih kerasa gitu lah Mbak. Jadi kita lebih sering rapat offline gitu. tatap muka gitu Iya lah ya. betul. Jadi lebih kerasa anak organisasinya Iya, gitu. ada kesibukan kelihatan gitu ya. Untuk di himpunan mahasiswa sendiri, Mbak Kintan tuh di divisi mana atau mungkin pernah jadi ketua himpunannya kah atau ketua apa divisi atau mungkin cuman anggota kayak gitu. Kalau di Hima sendiri pada saat saya baru masuk itu masih jadi staff ilmiah pustaka, kemudian lanjut lagi ke periode berikutnya dan alhamdulillah diamanahi jadi ketua divisi Divisi. ilmiah pustaka. Iya. Itu kalau boleh tahu di divisinya Mbak Kintan sendiri tuh kegiatannya tuh ngapain aja Mbak? Kalau di ilmiah pustaka sendiri itu lebih ke di bidang akademik gitu Mbak, membantu mahasiswa-mahasiswa di bidang akademik. Jadi misal nanti sudah waktunya mendekati UTS atau UAS dari divisi saya itu tuh mengadakan kayak belajar bareng gitu. Nanti ada tutornya juga. Jadi lebih enak gitu kan sesama mahasiswa kalau mau tanya jawab gitu. Asik juga ya jadi Iya. bisa belajar sama-sama gitu. Iya. Itu berarti Mbak Kintan sama teman-teman satu divisi itu berarti yang nyiapin materinya gitu Mbak. Jadi nanti dari teman-teman sedivisi dan juga tutornya itu koordinasi untuk nyiapin materinya itu nanti apa aja gitu. Oh kayak gitu, oke. Berarti Oh ya, ya udah nggak apa. udah Udah. lanjut. Apa? Tinggal apa? Tinggal Hobi. dulu ya. Oh ya, hobi. Oke, mungkin itu kan kesibukan di kampus gitu ya, Mbak. Ada yang kuliah biasa gitu, ada juga organisasi. Nah, ada nggak kayak hobi tersendiri gitu loh, selain yang kegiatan di kampus gitu, Mbak? Kalau hobi mungkin yang sampai saat ini masih sering kali dijalanin itu menggambar aja sih Mbak. Gambar-gambarnya apa itu? Lebih ke apa? Kalau saya itu gambarnya gambar portrait, gambar manusia misalnya ada fotonya artis siapa gitu, nanti saya gambar gitu. Eh, eh, eh. Berarti itu sekarang masih atau yang udah jarang gitu karena banyak kesibukan? Kalau belakangan ini sudah jarang Mbak, Oh, udah banyak jarang. kesibukan. Eh, berarti itu nggak sekedar hobi aja ya, bukan yang ada nggak kepikiran mau ini sekarang tuh hobi bisa menghasilkan loh Mbak gitu. Kira-kira Ngejual gambar karyanya gitu. mungkin, Ada nggak kepikiran gitu? Kalau sampai sekarang belum sih Mbak, karena dari saya sendiri juga belum percaya diri kalau misalnya untuk menjual karya gitu. Oh iya, nggak apa-apa ya. Mungkin Masih butuh belajar gitu. iya iya iya. Berarti kenapa nggak ambil jurusan di seni aja Mbak? Oh iya anak seni. Kan ada basic itu juga dari seni gitu. Kalau dari saya sendiri kan kebetulan dari kakak juga sudah terjun di pertanian, jadi kalau saya itu mikirnya antara di Antara yang tadi yang awal ilmu ya. gizi. Iya ilmu gizi biar nanti sama-sama bisa kerjasama Iya. gitu. Ya, mungkin langsung dicoba aja Mbak. Iya. Iya. Dari saya sendiri kenapa nggak lanjut di bidang seni? Karena yang pertama kakak saya itu kan kebetulan sudah terjun di pertanian juga ya Mbak, di agroteknologi. Jadi pandangan saya itu nanti saya itu kedepannya mungkin bisa bekerja sama gitu. Jadi udah ngelanjutin yang ada gitu lah ya. Oke. Ya, buat terakhir nih Mbak Kintan sebelum kita Closing. mungkin ada tips atau trik sedikit buat kita atau buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita nih caranya Mbak Kintan bagi waktu antara
perkuliahan sama organisasi. Pastikan apalagi Mbak Kintan itu kan di himpunan mahasiswa ya, pastikan banyak kegiatan kayak semisal rapat-rapat atau Betul. jadi kepanitiaan dalam di fakultas atau gimana kayak gitu. Nah dari Mbak Kintan sendiri ada nggak sih kayak triknya biar waktu antara perkuliahan sama organisasi itu nggak bentrok gitu, mungkin dari manajemen waktunya atau gimana kayak gitu. Kalau dari saya sendiri itu menerapkan yang paling penting itu yang pertama jangan menunda waktu. Oh iya. Misalnya nih, kita kuliah pagi, terus ada dosen ngasih tugas, sebisa mungkin langsung dikerjakan, mau setelah kuliah pada saat menunggu Iya. sebelum mata kuliah kedua, atau misalnya malam-malam setelah kuliahnya udah selesai, itu langsung dikerjakan. Jadi kalau misalnya nanti ada rapat himpunan, itu biasanya kan kalau rapat, setelah rapat itu ada job desk-nya gitu kan, ada tugas-tugasnya, misalnya untuk acara ini kita harus ngapain aja. Nah jadinya kalau misalnya kita udah ngerjain tugas kuliah di awal tadi, setelah rapat itu kita udah nggak ada beban kuliah Iya. gitu, jadi lebih kerasa aja waktu luangnya. Jangan pakai tips the power of kepepet ya guys. Betul. Berarti memanfaatkan waktu luang itu sebaik-baiknya ya, Mbak. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Jadi gitu tadi jadi gitu. Tadi udah bagus banget loh. Oke. Ya, oke. Jadi gitu ya, teman-teman. Ada tips sedikit nih dari Mbak Kintan. Gimana sih caranya bagi waktu antara perkuliahan sama berorganisasi biar waktunya itu nggak bentrok satu sama lain. Bisa kalian terapkan gitu, Di bisa semua juga bidang ya, nggak cuma di betul. perkuliahan gitu. Oke. Oke, sekian ya. Terima kasih banget Mbak sudah Iya. menyempatkan hadir di sini berbagi Cerita, berbagi pengalaman. betul. Semoga ya bisa bermanfaat ya buat kita semua. Oke, sekian dari kami. Nantikan video open mind berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.